Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Afifah, NIM 19103040139. Di sini saya akan memaparkan materi terkait General Agreement on Trade in Service atau yang bisa disingkat GATS. Perjanjian umum tentang perdagangan jasa adalah salah satu perjanjian dari Organisasi Perdagangan Dunia atau yang biasa disebut WTO yang mulai berlaku pada Januari 1995 setelah dituntaskannya putaran Uruguay. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memperluas tingkatan liberalisasi pada sektor jasa. Perjanjian ini menerapkan aturan WTO pada sektor jasa sebagaimana Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau GATT yang berlaku untuk barang. Semua anggota WTO juga merupakan anggota GATS. Di dalam GATS sendiri terdapat sebuah asas, yakni asas Most Favored Nation atau yang bisa disingkat MFN juga berlaku untuk GATS. Tetapi saat bergabung dengan GATS, anggota dapat mengecualikan aturan ini untuk sementara waktu. Perjanjian ini tidak seliberal GATT karena GATT secara otomatis berlaku untuk semua barang. Sementara dalam GATS, masing-masing anggota WTO boleh memilih sektor mana yang akan diliberalisasi lewat GATS. Terdapat 12 sektor jasa yang masuk ke dalam cakupan GATS, yaitu bisnis, komunikasi, pembangunan, dan teknik terkait distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, dan perjalanan, rekreasi, budaya, dan olahraga, transportasi, serta sektor lainnya. Terdapat 4 cara memasok jasa yang masuk ke dalam cakupan GATS. Yang pertama, mode pertama, yakni pasukan lintas batas ketika konsumen membeli jasa dari luar negeri tanpa meninggalkan negaranya. Lalu yang kedua, mode kedua ini konsumsi luar negeri. Contohnya ketika seseorang pergi ke luar negeri dan menjadi pengguna jasa di negara tersebut. Yang ketiga, mode ketiga ini kehadiran komersial. Contohnya ketika suatu perusahaan asing pemasok jasa hadir di Indonesia. Lalu yang keempat atau mode keempat, kehadiran manusia alamiah atau natural person, yaitu ketika tenaga kerja asing hadir di Indonesia untuk menyediakan jasa. Sebagai suatu framework agreement, GATS memuat prinsip-prinsip yang menjadi landasan aturan permainan dalam penyelenggaraan perdagangan jasa internasional dalam kerangka WTO. Adapun beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip dasar GATS. Menurut Carta Jumena menyebutkan prinsip-prinsip dasar GATS yaitu Most Favored Nation atau MFN, lalu national treatment, transparency, progressive liberalization, dan increasing participation of developing countries. Most Favored Nation atau MFN sendiri diatur dalam pasal 2 ayat 1 GATS yang menyatakan sehubungan dengan setiap tindakan yang dicakup dalam persetujuan ini, setiap negara harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan tidak berbeda terhadap jasa dan tanpa syarat memberikan perlakuan tidak berbeda terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain sesuai perlakuan yang diberikan terhadap pemasok jasa dari negara anggota lainnya. Alasan dasar untuk MFN adalah bahwa jika setiap negara mengamati prinsip, semua negara akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang melalui penggunaan yang lebih efisien yang dihasilkan dari sumber daya. Selanjutnya, jika prinsip ini diamati, ada kemungkinan kurang dari sengketa perdagangan. Lalu, transparansi terdapat dalam pasal 3 GATS menyatakan bahwa pemerintah harus menerbitkan dan memberitahukan semua jenis peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang jasa.
pemerintah harus membuat inquiry point atau pusat informasi dalam struktur birokrasi. Inquiry point tersebut merupakan badan yang dapat memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan di bidang jasa kepada perusahaan asing dan pemerintah-pemerintah negara anggota WTO. Apabila terjadi perubahan dalam peraturan yang diterapkan dalam sektor jasa yang berada di bawah komitmen spesifik negara yang bersangkutan.